Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Para petugas pembersih terlihat takjub karena besarnya Yeonju yang muncul kali ini. Salah satu di antara mereka menanyakan keberadaan anak baru yang pergi entah kemana. Sementara di medan pertempuran, tiba-tiba Iharu dibuat panik karena serangan ini. Dia pun menunjukkan wujud aslinya, yang nyatanya adalah kaiju humanoid. Ichikawa mencoba meminta bantuan pada pusat, tapi faktanya kaiju itu udah menetralisir kawasan untuk menutupi jejaknya, sehingga para anggota lain pun gak akan bisa mendeteksi keberadaannya. Lalu dengan segera, beruntung Ichikawa berhasil menghindar. Ini semua berkat peringatan dari Kikoru sebelumnya. Dia meminta Iharu untuk pergi mencari bantuan, tapi karena gengsi dia sempat menolaknya. Hingga meski sempat ragu, namun karena dorongan kuat cita-citanya jadi anggota keamanan plus punya mentor senior yang selalu mendukungnya, Ichikawa pun memilih untuk terus menyerang kaiju itu. Di tempat lain, Iharu nampak masih kesal karena faktanya saingannya itu telah berkembang maju melampaui dirinya. Balik ke Ichikawa yang terus menyerang kaiju. Seperti dugaan, sang kaiju memilih menggunakan teknik baru, tetapi Iharu nyatanya lebih memilih untuk menyelamatkan Ichikawa. Ini semua didasari rasa persaingan yang masih terjaga hingga saat ini. Kaiju itu kembali mengancam, gak peduli benda ataupun manusia sekalipun, gak akan ada yang bisa kabur dari radius wilayahnya ini. Meski terluka parah, mereka berdua kini sepakat untuk kerjasama. Ichikawa yang maju berjuang, sedangkan Iharu mendukung dari belakang. Berkat pembelajaran sebelumnya, Iharu kini bisa menghindari tembakan dari kaiju itu. Lalu, Ichikawa berusaha mengeluarkan seluruh energinya untuk terus menembaki kaiju. Tapi di tempat lain, seseorang nampak menginfokan pada Hoshina bahwa tim Ichikawa tak bisa dihubungi. Mendengar itu, Kafka mulai khawatir, apalagi Kikoru datang dan menginfokan jika kaiju humanoid itu telah muncul. Di tempat lain, meski terluka parah, namun Ichikawa berusaha untuk tetap menyerang. Tentu hal itu membuat kemarahan sang kaiju makin menjadi-jadi. Iharu pun gak akan membiarkan kaiju itu menyakiti Ichikawa lagi. Tapi tanpa belas kasih, dia terus menyerang Ichikawa yang udah makin melemah. Hal itu tentu aja membuat Iharu makin frustasi. Di tengah keputusasaan karena udah nggak tahu mau berharap pertolongan datang pada siapa lagi, tiba-tiba Kafka pun segera mengamankan Ichikawa. Transformasi ini tentu aja jadi penyesalan Ichikawa yang berjuang keras sedari tadi. Dia meminta agar Ichikawa fokus pada penghentian lukanya dulu. Meski tahu seniornya itu kuat, Ichikawa yang punya firasat buruk memintanya untuk tetap berhati-hati. Kaiju humanoid yang tahu kekuatan gila Kafka itu bernafsu untuk mengalahkan dan menjadikannya objek penelitian. Dengan segera, setelah merasakan kesakitan dari serangan itu, Kafka yang emosi karena serangan yang sama ini digunakan untuk menyerang teman-temannya, langsung menggunakan kekuatannya untuk ini benar-benar mengejutkan kaiju itu. Meski dihalangi benteng dan kekuatan yang lain, nyatanya pemulihan lukanya tetap nggak bisa mengimbangi kekuatan gila Kafka. Dan Kafka yang mengetahui letak intinya dengan segera
berniat mengakhiri, tapi beberapa petugas yang datang membuatnya hilang fokus. Di tempat lain, Kikoru nampak susah payah mengalahkan Yonju ini. Dia masih kepikiran Kafka yang pergi entah kemana. Info dari tim lain yang mengetahui keberadaan Kaiju nomor 8 pun segera menyebar. Hoshina pun segera mengirimkan tim menetralisasi ke lokasi. Kesempatan ini dimanfaatkan sang Kaiju untuk kabur. Karena udah tahu karakteristik Kafka, dia pun berjanji untuk kembali mengalahkannya nanti. Tapi ketika melihat Kafka melindungi manusia, dia makin curiga dan memilih pergi gitu aja. Gak punya pilihan lain, Kafka memilih untuk kabur juga. Meski lega karena rekannya udah tertolong, tapi Kafka yang mencoba sembunyi, malah ketahuan Hoshina yang membuntutinya. Dia segera memberi info tentang pertemuan ini, yang tentu aja menghebohkan semua. Lalu, Kaiju 8号 karena serangannya gak mengenai Kafka, dia berjanji untuk lebih serius kali ini. Di situasi mencekam ini, Kafka bingung karena nggak mau menggunakan kekuatannya untuk melawan Hoshina. Tetapi Kafka pun kaget melihat mode bertempur Hoshina yang lebih gila dari Kaiju sebelumnya. Dia pun membandingkan kekuatan Kikoru dan Hoshina yang udah berbeda level, dan gak mungkin bisa diikuti manusia lainnya. Hingga beruntung, kekuatan Kaiju itu bisa memulihkan anggota tubuhnya, meski harus menguras banyak tenaga. Dari sisi Hoshina, dia memprediksi jika musuhnya ini udah di level Dai Kaiju dengan kekuatan di atas 8.0. Tapi dia merasa aneh, karena Kaiju itu nggak menyerangnya. Lalu, Kafka sempat panik karena Hoshina berhasil melukai. Tapi dia pun memilih kabur dari situasi ini. Kaburnya Kafka langsung dia laporkan pada semua. Mendengar hal itu, Kikoru kembali teringat saat kekuatan gila Kafka menghancurkan Kaiju dengan mudahnya. Dia pun mulai meragukan kepercayaan Kafka, tapi tiba-tiba Kafka muncul dan tentu membuyarkan lamunannya. Melihatnya yang habis energi, nyatanya Kikoru nggak tega jika tak menolongnya. Tapi Kafka sendiri malah coba pergi untuk menemui Ichikawa dan Iharu yang terluka. Tentu hal itu membuat Kikoru naik darah. Dia memperingatkan tentang risiko yang bisa aja terjadi. Di tempat lain, kemurungan Hoshina mengundang rasa penasaran Kapten Ashiro. Dia menanyakan kekuatan Kaiju nomor 8 itu. Dengan gamblang Hoshina bilang bahwa levelnya udah Dai Kaiju. Tapi beruntung, nggak ada laporan tentang korban manusia akibat ulahnya. Hal itu pun membuat Hoshina makin curiga, karena dari pertarungan tadi, dia nggak merasa diserang, dan malah merasa bertarung dengan manusia. Ashiro memintanya segera istirahat, dan menyerahkan sisanya pada dirinya. Ikaruga yang dapat info penting segera ngasih tahu Hoshina dan Ashiro. Dia dapat info jika Kaiju yang menyerang ini berwujud manusia. Di tempat lain, Kaiju ini segera menyamar dengan melahap manusia yang melewatinya. Di perjalanan, berita yang terdengar adalah Kaiju nomor 9 yang jadi sumber petaka dijadikan target netralisasi jangka panjang oleh tim pertahanan. Tapi Kaiju itu mencoba sabar untuk adaptasi dengan tubuh baru ini, sebelum nantinya kembali untuk menyerang Kafka. Sementara di rumah sakit, Ichikawa yang telah sadar membuat Kafka dan Kikoru bahagia. Tapi ucapan terima kasih Ichikawa hampir aja membuat rahasia yang mereka jaga terbongkar. Beruntung pengalihan topik Kikoru berhasil. Tapi Ihoru masih saja penasaran kenapa Kaiju itu mau menyelamatkan mereka. Arigato na, Hoshina. Kaiju na no ni mecca kakko yokatta nda ze. Beberapa hari kemudian, pesta penyambutan diadakan untuk merayakan suksesnya misi dan kesembuhan keduanya. Ketua panitia dari acara ini adalah Izumo, yang merupakan putra dari pemilik perusahaan pemasok berbagai perlengkapan para pasukan pertahanan. Sesaat kemudian, Hoshina memimpin acara dan mempersilahkan mereka semua untuk makan. Tapi, Hoshina bilang kalau pertunjukan utama baru akan dimulai. Izumo-san ya, otaku no suits yowasu giru n chau ka? Anta wa stand play ga oosugiri no yo. Ah,
そりゃお前だけには言われたくねえな。 Yang nyatanya, ini nggak lebih dari pertengkaran semua orang. Tapi satu hal yang baru disadari Ichikawa bahwa ternyata ini adalah cara mereka berdiskusi tentang misi. Di tengah acara itu, Hoshina memberi pengumuman penting bahwa mereka sepakat untuk mempromosikan Kafka ke divisi pertahanan berkat jasanya menemukan kelemahan Kaiju. Beberapa saat kemudian, Ashiro sendiri yang mengangkat Kafka menjadi anggota barunya. Tapi lagi-lagi, dia mengingatkan jika perjalanan Kafka masih panjang. Dan karena yang merekomendasikan adalah Hoshina, Ashiro meminta agar Kafka nggak mengecewakannya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ucapannya, Kafka terus belajar hingga larut malam. Tapi ruang latihan yang masih terang memicu rasa ingin tahunya. Betapa kagetnya Kafka melihat cara latihan Hoshina yang nyatanya sedang mengevaluasi saat melawan dirinya kemarin. Dia pun membeberkan alasan pada Kafka yang direspon dengan, 覚悟と八つ咲きにできたわ。 Ketakutan pada musuh yang belum diketahui kekuatannya secara pasti membuat Kafka paham kegundahan Hoshina yang nyatanya ingin melindungi semua. Untuk itu, Kafka sendiri berjanji untuk jadi pasukan pertahanan yang lebih kuat lagi. Tapi dia juga percaya jika Kafka masih punya potensi. Belum benar-benar aman dari serangan Kaiju, tiba-tiba itu dia Cis rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.